Bab 2931 Jurang Tak Berujung. Tingkat kultivasi terendah di antara Ye Bufan dan kelompoknya berada pada tahap Mahayana, dan mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba di tujuan mereka, Jurang Tak Berujung, sekitar setengah hari kemudian. Apa yang muncul di depan semua orang saat ini adalah tebing curam, dan di seberang jalan, terlihat kegelapan tak berujung. Meskipun saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang, di bawah sana masih gelap gulita, seolah telah menyerap semua cahaya dan tidak ada yang dapat dilihat. Untungnya, kabut hitam di sini hanya menghalangi cahaya dan tidak menghalangi kesadaran spiritual. Ini dia, ayo turun. Xuanyuan Zantian dan Feng Ziwu sangat mengenal tempat ini. Di bawah kepemimpinan mereka, semua orang memasuki jurang dan perlahan-lahan berjalan ke bawah. Tak lama kemudian cahaya di depan mata mereka menghilang seluruhnya, dan semua orang dikelilingi oleh kegelapan, seakan-akan benar-benar tak berujung. Tidak heran tempat ini begitu sepi. Jika Anda tidak memiliki keterampilan yang sangat kuat, Anda benar-benar tidak akan berani datang ke sini. 2 jam penuh berlalu sebelum semua orang akhirnya menginjakkan kaki di tanah yang kokoh lagi dan mencapai jurang. Mari kita lanjutkan. Feng Ziwu memimpin jalan di depan. Setelah berjalan sekitar 2/4 jam, mereka mendengar fluktuasi samar dari sebuah formasi di depan mereka. Ye Bufan berkata, apakah ini saatnya? Ya, ada beberapa formasi pertahanan di luar, tapi aku sudah mengenalnya. Ikuti saja aku. Meskipun Feng Ziwu bukan ahli formasi, ia memiliki beberapa pengetahuan tentang formasi tersebut. Semua orang mengikutinya melalui beberapa formasi, dan kemudian pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas, dan bahkan kegelapan yang tak berujung tampaknya menghilang dalam sekejap. Apa yang muncul di hadapan semua orang saat ini adalah sebuah gua yang luas dan megah, tingginya 100 kaki dan di atasnya terdapat 2 karakter besar yang ditulis dengan gaya flamboyan, Tong Tian. Jin Meyer berkata, saya benar-benar tidak tahu siapa yang meninggalkan gua ini. Dan gua ini memiliki nama yang begitu agung. Entahlah, aku sudah pernah ke sini beberapa kali, tetapi aku tidak tahu dari mana asal tempat ini. Mungkin rahasianya ada di dalam. Setelah Feng Ziwu memulihkan kultivasinya, dia datang ke sini beberapa kali, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa dengan penghalang pelindung emas itu. Akhirnya, dia ingin meminta bantuan Ye Bufan. Dia membuka pintu gua dan semua orang masuk. Beberapa mekanisme pertahanan di luar sudah dihilangkan, jadi masuknya sangat lancar dan semuanya aman dan terjamin. Gua itu sangat luas, tingginya 100 kaki dan tidak memiliki dasar, dan kedua sisinya lebarnya ratusan kaki. Dinding batu gua itu dihiasi dengan permata yang bersinar, dan cahaya di dalamnya sama persis dengan di luar. Semua orang melihat sekeliling dan berpikir ini pasti gua yang ditinggalkan oleh seorang biksu kuno. Hanya saja tempat ini sudah sering dikunjungi sebelumnya, dan selain beberapa perabotan, tidak ada barang berguna yang tersisa. Di tengah gua ada cahaya keemasan besar, tingginya 5 meter dan diameter sekitar 10 meter. Ketika Ye Bufan melihat perisai cahaya itu, alisnya langsung terangkat. Fluktuasi energi ini terlalu familiar. Itu persis sama dengan energi yang tersegel di tubuh Xuanyuan Zantian dan Feng Ziwu sebelumnya. Jelaslah bahwa kedua orang itu telah disegel di sini sebelumnya. Benar saja, setelah melihat perisai cahaya keemasan ini, wajah Xuanyuan Zantian dipenuhi amarah. Anak kecil, ini dia. Waktu itu, aku sedang mencari bahan untuk membangun kembali tubuh putriku. Aku ingin melihat harta karun apa yang ada di dalamnya, tetapi aku disegel oleh energi emas ini. Kalau saja aku tidak membawa jimat teleportasi, kemungkinan aku akan terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Petik 2. Ye Bufan menatap perisai cahaya itu dan bertanya, bagaimana benda ini menyegel kultivasi seseorang. Feng Ziwu berkata, penghalang penyegel ini sangat istimewa, tidak hanya bersifat defensif tetapi juga ofensif. Selama kamu menyerangnya dengan kuat, kultivasimu akan segera disegel. Saya datang ke sini karena penasaran dan ingin masuk dan mencari tahu apa yang terjadi, tetapi saya disegel oleh penghalang. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah kamu melihat apa yang ada di dalamnya? Feng Ziwu menggelengkan kepalanya, penghalang ini terlalu kuat.
aku tidak bisa melihat apapun. Suanyuan Zantian terkekeh, saya orang tua yang lebih kuat, jadi ini bukan tanpa keuntungan. Pikiran Ye Bufan tergerak, apakah kau berbicara tentang setengah gulungan satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 ki murni? Ya, itu dia, Suanyuan Zantian berkata, aku tahu ini adalah rintangan, tapi aku tidak mau menerimanya dan ingin memaksakan diri melewatinya. Hasilnya, hanya satu tangan yang masuk dan meraih sesuatu, yaitu setengah dari volume keterampilan. Petik 2. Jadi sisa setengah volume tekniknya masih ada di dalam. Ye Bufan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia harus mengatakan bahwa transformasi 1 ki menjadi 3 ki murni sangat membantunya. Namun, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah selalu terpisah, yang terlihat sangat aneh. Pasti akan menjadi hal yang hebat jika keterampilan tersebut dapat diselesaikan. Saya pikir begitu. Saya tidak tahu rinciannya. Suanyuan Zantian berkata, kami tidak punya cara untuk mengatasi masalah ini. Kami hanya bisa mengandalkanmu. Saya akan mencobanya. Ye Bufan berkata sambil berjalan ke arah perisai cahaya kemasan dan meninjunya. Seperti yang dikatakan Feng Ziwu dan yang lainnya, penghalang emas itu bergetar setelah diserang, dan kemudian cahaya kemasan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Jika orang lain, energi emas ini pasti akan menyegel semua kultivasinya. Namun, Ye Bufan sedang mengolah Chaos Ki, dan dia telah membuat persiapan sebelumnya. Energi sejatinya beredar dengan cepat, dan dia dengan cepat memurnikan dan menyerap energi emas sedikit demi sedikit. Sekarang kultivasinya telah meningkat, kecepatan penyempurnaannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, semua energi emas dihilangkan, dan pada saat yang sama, tingkat kultivasinya meningkat lagi, mencapai tahap Mahayana akhir. Barang bagus, ini benar-benar barang bagus. Ye Wufan penuh dengan kegembiraan. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada topeng emas. Menurut pengalaman menyerap Refining Golden Energy, ia mulai mengoperasikan kekacauan dan halus. Tetapi hasilnya terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak energi pada pesona ini. Sepertinya metode ini tidak bagus. Ye Wufan mengerutkan kening. Cobalah dengan cara lain. Dia secara langsung mengorbankan pisau dan ingin memotong pesona emas ini menjadi potongan-potongan kecil dengan cara sebelumnya, dan kemudian menyerapnya satu persatu. Tapi yang tidak saya harapkan adalah bahwa begitu pisau keluar, dia segera memicu pesona emas, dan cahaya emas memalsukannya lagi. Tampaknya trik ini tidak baik. Setelah penyerapan ini, meskipun Yuan yang sebenarnya dalam tubuh memiliki kemajuan sutradara, jaraknya masih sangat jauh. Tampaknya dengan pertumbuhan budidaya, ada semakin banyak kebutuhan energi emas. Apa yang harus dilakukan? Dia menyaksikan topeng emas besar di depannya mulai merenungkan. Energi yang telah disegel setelah serangan balik mungkin tidak memiliki 1/1000 cahaya keemasan, dan bahkan tanda-tanda melemah bahkan tidak dapat dirasakan sama sekali. Jika Anda menyerap perubahan dengan cara ini, Anda tidak tahu bagaimana Anda ingin pergi. Sekarang langkah kembali ke bumi semakin dekat dan lebih dekat, tidak dapat dikonsumsi di sini. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pesona emas di depan Anda jelas merupakan suplemen yang bagus untuk diri Anda sendiri. Jika pemanggilan tidak boleh dihilangkan, belum lagi apakah itu bisa berhasil, bahkan jika itu benar-benar menjadi itu pasti limbah yang bagus. Suanyuan Zantian tidak tahu ini. Bab 2932, Fisik Bintang Populer. Ye Bufan berkata, penghalang di sini terlalu kuat, dan kultivasiku terlalu lemah, jadi aku tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Seperti halnya air yang dapat memadamkan api, pertama-tama harus ada cukup air, jika tidak, setetes air dalam ember tidak akan berguna. Petik 2. Feng Ziwu berkata, apakah tidak ada cara lain? Cara terbaik adalah dengan meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Jika Anda dapat mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, maka mungkin Anda dapat mencobanya. Ye Bufan tetap tidak memberitahu hal kecil itu. Sumber daya yang ia butuhkan untuk meningkatkan kultivasinya sangat besar, dan bahkan batu roh bermutu tinggi pun tidak berguna. Dalam situasi ini, perisai cahaya emas di depannya jelas merupakan harta karun yang sangat besar, dan akan sulit baginya untuk menyia-nyiakannya secara langsung.
Agak sulit untuk maju ke tahap penyeberangan kesengsaraan. Sekarang bahkan Xuan Yuan Zantian mengerutkan kening, dari tahap Mahayana ke tahap penyeberangan kesengsaraan, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade dan paling lama ratusan tahun. Itu agak terlalu lama. Feng Ziwu menghela napas, sepertinya hanya ini yang bisa kulakukan kali ini. Kuharap aku bisa melihat apa yang ada di dalam sebelum aku naik. Yang lainnya juga menggelengkan kepala, tampak kecewa. Sekarang, hanya Ye Bufan yang bisa menghancurkan perisai cahaya emas ini. Yang lain bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil tindakan, dan akan merepotkan jika mereka disegel. Saudara Ye, mungkin saya punya solusinya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan semua orang menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Yi Luoxiang yang sedang berbicara. Ye Bufan bertanya, "Siang-siang, apakah kamu punya cara untuk menembus penghalang ini?" "Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penghalang itu, tetapi mungkin itu bisa membantumu meningkatkan kultivasimu." Ketika Yi Luoxiang mengatakan ini, rona merah muncul di wajahnya. "Benarkah? Beritahu aku jika ada cara." Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ingin menyerap energi penghalang ini untuk meningkatkan kultivasinya, dan dia juga ingin melihat hal-hal baik apa yang ada di dalamnya. Dia juga ingin kembali ke bumi sesegera mungkin. Ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas secara terpisah. Yi Luoxiang menjadi semakin malu, dan pipinya begitu merah hingga tampak berdarah. "Oh." Ye Bufan tidak ragu sedikit pun dan langsung menariknya ke ruang batu di sebelahnya dan memasang beberapa penghalang secara berurutan. "Siang-siang, cepat beritahu aku, apa yang bisa kamu lakukan?" Ye Bufan sedikit penasaran. Secara logika, mereka yang hadir semuanya telah mengalami pertempuran hidup dan mati dan pastinya adalah orang-orangnya sendiri. Tidak ada yang tidak bisa dia katakan di depan semua orang. Yi Luoxiang menundukkan kepalanya dan menatap jari-jari kakinya, lalu berkata dengan malu-malu, "Saudara Ye, pernahkah kamu mendengar tentang fisik bintang menopang bulan?" "Saya pernah mendengar Anda mengatakan hal itu." Ye Bufan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Raja Naga sebelumnya kepadanya ketika dia menerima warisan dari Istana Raja Naga. "Saya mendengar bahwa fisik ini sangat kuat. Istri Liu Bang memiliki fisik yang dikelilingi oleh bintang-bintang dan bulan, begitu pula istri Suge Liang." Pada saat ini, matanya berbinar dan dia meraih tangan Yi Luoxiang dan berkata, "Raja Naga sebelumnya mengatakan bahwa kamu memiliki tubuh yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Bisakah tubuh ini membantuku meningkatkan kultivasiku?" Yi Luoxiang mengangguk, suaranya begitu lembut hingga nyaris tak terdengar. "Berdasarkan warisan yang kuterima dari Istana Raja Naga, energi yin dari tubuh bintang penopang bulan sangatlah kuat. Tidak peduli di bidang apa Anda berada, Anda dapat membantu pria Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi." Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Bufan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengulurkan tangannya, memegang Yi Luoxiang di lengannya dan memutarnya lebih dari 10 kali. Mampu membantu meningkatkan diri ke tingkat yang lebih tinggi dan mengabaikan keberadaan alam, sungguh fisik yang mengerikan. Dalam kegembiraannya, dia memikirkan semua yang telah terjadi sejak dia datang ke negeri Dongeng Kunlun. Dia bisa mengatakan bahwa dia sangat beruntung. Bahkan embrio teratai 9 surga yang telah dicari Xuan Yuan Zantian selama 1000 tahun namun sia-sia, ditemukannya secara tidak sengaja. Mungkinkah semua ini adalah keberuntungan yang didapat karena menjadi pusat perhatian? Tampaknya saya benar-benar menemukan harta karun. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu memiliki bentuk tubuh yang sangat mengagumkan? Setelah berkata demikian, Ye Bufan mencium keningnya dengan keras. "Saya seorang gadis, bagaimana mungkin saya bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang?" Kepribadian Yi Luoxiang agak tertutup dan pemalu. Jika itu Dongfang Huizong, seluruh dunia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Lagi pula, kupikir hanya ada satu kesempatan, dan semakin tinggi level kultivasimu, semakin besar efeknya. Aku tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal dan kita akan berpisah. Kamu melakukan hal yang benar. Kamu sangat bijaksana. Ye Bufan berkata dengan gembira, baja yang bagus digunakan pada bilahnya, dan ini adalah waktu yang tepat.
Awalnya aku merasa khawatir mengenai bagaimana aku bisa menembus tingkat kultivasiku saat ini dan mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, tetapi sekarang dengan fisik istimewa di sisiku, segalanya tampak menjanjikan. Setelah dia selesai berbicara, pikirannya bergerak, dan sebuah tempat tidur besar muncul di rumah batu itu. Saudara Ye, sekarang, masih banyak orang di luar. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Yi Loxiang menjadi seorang gadis, jadi dia menjadi semakin gugup dan malu. Tidak apa-apa, mereka tidak bisa melihat apapun. Ye Bufan mengabaikan semua ini, menggendong wanita itu dalam pelukannya dan berjalan menuju tempat tidur besar. Dia tidak memilih istana Raja Naga. Lagi pula, aturan langit dan bumi di sana belum lengkap. Kesempatan baik ini hanya datang sekali. Bagaimana jika tidak berhasil di sana? Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Saya akan menghilangkan 18.000 kata mulai sekarang. Seseorang meminta saya untuk menuliskan kata-kata yang dihilangkan, sehingga Anda tidak akan dapat membaca satu kata pun. Anda harus menggunakan imajinasi Anda untuk mengisi bagian yang kosong. Dengan begitu banyak wanita, Ye Bufan dapat dikatakan berpengalaman, tetapi kali ini jelas merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak ada hubungannya dengan masalah antara pria dan wanita, dia hanya merasa tubuhnya dikelilingi oleh energi aneh. Dia ahli dalam seni kultivasi ganda, tetapi dia belum pernah memiliki pengalaman seperti ini dalam kultivasi ganda sebelumnya. Ini adalah perasaan dan energi yang sama sekali berbeda. Bahasa Indonesia, didorong oleh energi ini, hal pertama yang diuntungkan adalah kekuatan mentalnya, yang mulai meningkat terus-menerus. Akhirnya dia berhasil menembus ambang tahap akhir kesengsaraan dan mencapai puncak kesengsaraan. Kekuatan mental yang luar biasa memungkinkan kesadaran spiritualnya mengalami lompatan kualitatif. Dia tidak hanya dapat melihat semuanya dengan sangat jelas, tetapi area jangkauannya juga mencapai jangkauan ribuan mil. Tetapi sebelum dia bisa merasakan kekuatan mentalnya, energi sebenarnya dalam dantiannya mulai berubah. Di bawah nutrisi energi aneh itu, kultivasinya terus meningkat, dan segera ia menerobos tahap Mahayana akhir dan mencapai puncak. Dan tidak ada niat untuk berhenti, terus melangkah maju ke tingkat berikutnya. Sekitar 1 jam kemudian, ledakan keras terdengar dari pikirannya dan dia benar-benar menerobos kemacetan periode kesengsaraan dalam satu gerakan. Ini, bukankah ini terlalu mudah? Ye Bufan dipenuhi dengan keterkejutan, terkejut dengan peningkatan kultivasinya sendiri, dan terkejut dengan sifat mengerikan dari fisik aneh Yi Luoxiang. Tidak heran jika Raja Naga sebelumnya berulang kali memuji fisiknya yang menjadi pusat perhatian seperti yang jarang terjadi sebelumnya. Efek ini sungguh menakjubkan. Dengan energi sejatinya yang kacau dan kuat, dia tidak tahu berapa banyak sumber daya energi spiritual yang dia perlukan untuk memasuki masa kesusahan. Namun sekarang dia dipenuhi dengan energi aneh ini, dan energi itu terus meningkat. Pada tahap tengah dan akhir kesengsaraan, ketika Ye Bufan mencapai keadaan ini, energi itu tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Dengan baik, tak heran bila dikatakan bentuk tubuh, bulan yang dikelilingi bintang, dapat membantu pasangan mencapai jenjang lebih tinggi, namun setelah itu tiba-tiba menghilang. Namun, Ye Bufan tidak dapat memahami kekuatan macam apa ini. Kekuatan ini terlalu kuat dan terlalu ajaib, benar-benar di luar pemahamannya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Dia mengesampingkan keraguannya dan mulai merasakan kultivasinya sendiri. Tiba-tiba, perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Pada tahap kesengsaraan berikutnya, dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sama sekali tidak kalah dengan Nyonya Fang Hua sebelumnya. Sebelumnya, tubuh bintang penopang rembulan merupakan sebuah lubang besar yang digali di Aula Raja Naga, dan sekarang lubang itu telah terisi. Anak-anak yang lupa dapat kembali dan melihatnya. Bab 2933, Puncak Kesengsaraan. Di luar ruang batu, semua orang sedang menunggu. Setengah hari penuh berlalu, dan pintu tetap tertutup dan tidak ada pergerakan. Feng Ziwu duduk bersila dalam meditasi, bagaikan seorang bodhisattva wanita suci, tidak senang maupun sedih. Suan Yuan Zantian duduk di sebelahnya, memegang kaki babi di satu tangan dan Erguo Tou di tangan lainnya, makan dan minum dengan sangat nikmat.
Yang lainnya juga menunggu dengan sabar, tetapi Nalan Yuga yang tidak sabar menjadi sedikit tidak sabar dan berlari ke Hu Yaoyao. Sudah lama sekali dan mereka masih belum keluar. Menurutmu apa yang sedang mereka lakukan? Seorang pria dan seorang wanita di ruangan yang sama, apalagi yang bisa mereka lakukan? Kurasa tuan muda dan yang lainnya pasti sedang berlatih bersama. Hu Yaoyao menunjukkan ekspresi gila di wajahnya, sudah lama sekali, dan adik laki-lakiku belum berlatih kultivasi ganda denganku, bukankah seharusnya aku juga mengambil inisiatif? Bagaimana itu mungkin? Nalan Yujia mencibir, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meningkatkan kultivasimu dengan cepat? Hu Yaoyao tersenyum dan berkata, kultivasi ganda adalah tentang meningkatkan kultivasi Anda. Ini menyenangkan dan menggembirakan dan dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda. Ini benar-benar ide yang bagus. Petik 2. Kamu nimfa kecil. Nalan Yujia memutar matanya ke arahnya dan berkata, kurasa tidak. Jika kultivasi ganda dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat, dia pasti sudah menjadi abadi sekarang. Saat keduanya berbicara, pintu kamar batu tiba-tiba terbuka perlahan, dan Ye Bufan serta pria lainnya berjalan keluar. Meskipun orang itu masih orang yang sama, auranya benar-benar berbeda dari saat dia masuk. Sebelumnya, saat dia berada di tahap Mahayana, dia mampu melompati satu tingkat utama dengan kultivasinya dan bersaing dengan para pembangkit tenaga listrik di tahap penyeberangan kesengsaraan. Sekarang dia benar-benar memasuki masa kesengsaraan, kekuatannya menjadi tak tertandingi. Setelah melihatnya, Suanyuan Zantian begitu terkejut hingga dia bahkan lupa mengunyah kaki babi di tangannya. Anak kecil, kemajuanmu terlalu cepat. Aku khawatir keadaanmu tidak jauh lebih buruk dari orang tua ini sekarang. Feng Ziwu membuka matanya, dan ada juga keterkejutan yang tak terkendali di matanya. Ketika dia berada di istana abadi Piao Miao, kekuatannya cukup untuk menghancurkan Ye Bufan. Tetapi sekarang pihak lain memberinya rasa penindasan yang hebat, perasaan yang hanya dirasakannya dari Nyonya Fang Hua dan Suanyuan Zantian. Hu Yaoyao berlari mendekat dan memeluk lengan Ye Bufan, adik kecil, bagaimana tingkat kultivasimu saat ini? Tampaknya berbeda dari sebelumnya. Ye Bufan tersenyum tipis, saat ini aku berada di tahap akhir kesengsaraan. Yang lainnya terkejut lagi. Pada tahap Mahayana, setiap langkah maju dalam kultivasi sangatlah sulit, tetapi ia mampu maju ke tingkat yang lebih tinggi hanya dalam waktu setengah hari. Ini hanya dapat digambarkan sebagai sebuah keajaiban. Hu Yaoyao tersenyum dan berkata, adik kecil, bisakah kamu menyingkirkan lingkungan besar ini? Harusnya hampir sama. Tingkat kultivasi Ye Bufan telah meningkat dari tahap Mahayana akhir ke tahap kesengsaraan akhir, ranah yang benar-benar baru, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Namun, dia masih belum memiliki keyakinan 100%. Bagaimanapun, perisai cahaya itu terlalu aneh, dan energi emas itu tampaknya sama sekali bukan milik dunia ini. Sambil berbicara, dia mendatangi perisai cahaya, mengulurkan tangan dan menekannya, lalu energi sejati yang kacau menyerbu masuk dengan liar. Perisai cahaya emas itu mulai mencair perlahan setelah bersentuhan dengan hakikat sejatinya, lalu berubah menjadi tenaga murni dan menyatu dengan hakikat sejatinya, lalu terserap ke dalam tubuhnya. Berhasil. Ye Bufan sangat gembira. Sebelumnya dia tidak mampu menyerap perisai cahaya emas, sepertinya kultivasinya tidak cukup. Sekarang kekuatannya sudah cukup. Melihat pemandangan ini, semua orang juga sangat gembira dan akhirnya melihat harapan. Ye Bufan perlahan menutup matanya, menenangkan pikirannya dan memusatkan seluruh energinya untuk menyerap dan menyempurnakan penghalang emas di depannya. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, 1/4 jam berlalu. Saat energi diserap, cahaya perisai cahaya menjadi sedikit lebih redup dari sebelumnya. Akhirnya ini akan berhasil. Suanyuan Zantian dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Penghalang emas ini telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun dan hari ini akhirnya akan hancur. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di dalam. Setelah 1 jam, cahaya perisai cahaya menjadi redup dan bahkan ketebalannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan pemandangan di dalamnya hanya bisa terlihat samar-samar. Pada saat ini, aura Ye Bufan tiba-tiba naik, dan langsung menembus hingga puncak,
mencapai puncak kesengsaraan. Ye Bufan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung dalam penghalang emas itu berada di luar imajinasinya, dan itu benar-benar memungkinkan dia mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini pasti akan menjadi hal yang bagus bagi orang lain, tetapi bukan itu yang diinginkannya saat ini. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk kembali ke bumi dan bersatu kembali dengan keluarga saya. Apa yang akan terjadi jika saya naik ke sini? Sangat sulit untuk kembali ke bumi dari dunia kultivasi. Jika Anda benar-benar pergi ke negeri dongeng, Anda mungkin tidak dapat kembali. Artinya, ia tak dapat menyerap sisa energi emas. Kalau tidak, ia akan menghadapi kesengsaraan guntur sebelum penghalang itu hancur. Apa yang harus dilakukan? Ye Bufan awalnya ingin memanggil Xiao Budian, tetapi tiba-tiba ia teringat Ye Erlang. Karena klonnya belum mengalami peningkatan selama beberapa waktu, mari kita lihat apakah energi emas ini dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan sikap mencoba, Ye Bufan memanggil Erlang keluar dari istana Raja Naga, lalu menekan satu tangan pada titik akupuntur Bai Hui dan menyerap energi perisai cahaya keemasan dengan tangan lainnya. Setelah energi itu diserap ke dalam tubuhnya, tidak sedikit pun yang tersisa dan semuanya disuntikkan ke tubuh Ye Erlang. Fakta telah membuktikan bahwa idenya efektif. Setelah energi disuntikkan, sel-sel dalam tubuh mulai menyerapnya secara gila-gilaan, dan setiap sel tampak seperti lubang tanpa dasar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak energi yang disuntikkan, dan kekuatan Ye Erlang terus meningkat. Sekarang dia seperti wadah. Metode ini hanya dapat menanggung Erlang sebagai orang biokimia. Xuanyuan Zantian, Feng Ziwu melihat Anda Erlang untuk pertama kalinya, tetapi mereka juga diberitahu dan tidak terkejut. Seiring waktu, topeng emas menjadi semakin membosankan, dan napas Erlang menjadi semakin kuat. Akhirnya, ketika dia mencapai puncak, saat dia pecah ke puncak bencana, ada klik di telinganya. Topeng emas tipis benar-benar pecah dan hilang dalam kekosongan. Akhirnya berhasil. Ye Wufan penuh dengan kegembiraan, menarik kembali kuil Erlang, dan kemudian melihat ke dalam. Topeng itu kosong dan tidak ada terlalu banyak hal. Mata Ye Wufan berkedip, jatuh pada setengah dari buku-buku kuno. Tanpa pemblokiran pesona emas, tidak ada halangan, dan semua orang memasukkannya bersama. Ye Wufan meraih setengah dari buku-buku kuno di tangannya. Meskipun beberapa harta lain terlihat bagus, itu hanya senjata spiritual, yang tidak terlalu istimewa. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Xuanyuan Zantian dan Feng Ziwu melihatnya. Ye Fanfan membagi harta itu untuk semua orang sesuai dengan atribut, dan kemudian jatuh di ruang terbuka di belakangnya. Nenek, tidak ada harta karun dalam upaya yang luar biasa. Xuanyuan Zantian memarahi dengan marah, jelas panen itu jelas tidak konsisten dengan harapannya. Apa ini? Ye Wufan memandangi ruang terbuka di belakangnya. Meskipun tidak ada hal yang nyata di sana, itu adalah potret dengan gambaran gosip besar Jiugong, dan ada energi aneh yang berfluktuasi. Bab 2934, Pembentukan Abadi. Yang lain juga mengikuti pandangan Ye Bufan dan melihat ke atas. Semua orang merasa ada yang salah dengan diagram Bagua ini dan berkumpul untuk mengamatinya. Keseluruhan polanya berukuran sekitar 10 meter persegi, dan fluktuasi energi anehnya memberi orang perasaan yang sangat tidak biasa. Jiang Fangzu bertanya dengan bingung, apa ini? Sekarang tingkat kultivasinya berada pada titik terendah, dia hanya bisa menonton dari samping dan tidak berani mendekat. Xuanyuan Zantian membelai kumisnya, berjalan mengelilingi pola itu beberapa kali, dan akhirnya mendecakkan bibirnya. Mengapa menurutmu ini terlihat seperti susunan teleportasi? Feng Ziwu menggelengkan kepalanya, saya juga tahu sedikit tentang seni formasi. Ini memang sebuah formasi, tetapi saya tidak dapat mengatakan asal-usulnya. Hu Yaoyao berkata, penghalang pelindung sebelumnya begitu kuatnya hingga melampaui harapan kami. Dan sekarang tidak ada harta karun di dalamnya, yang jelas tidak masuk akal. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Petik 2. Kata-katanya langsung mengundang persetujuan orang lain. Semua orang mengangguk dan menatap diagram Bagua dengan mata penuh harap. Xuanyuan Zentian juga berpikir demikian. Penghalang emas sebelumnya terlalu kuat,
begitu kuatnya sehingga tampaknya telah melampaui alam ini. Namun saat dia membukanya, tidak ada apapun di dalamnya, yang membuatnya penasaran dengan diagram Bagua di depannya. Ye Yixian, bagaimana menurutmu? Feng Ziwu menoleh ke arah Ye Bufan, dan melihatnya menatap 9 istana dan 8 diagram. Dia bertanya, apakah kamu melihat sesuatu yang baru? Belum yakin, coba saya amati baik-baik. Ye Bufan memutar kepalanya ke arah 9 istana dan 8 trigram beberapa kali, mengamatinya inci demi inci, dan akhirnya berjalan masuk dan menginjak bagian tengah diagram Bagua. Setelah menonton lebih dari setengah jam, dia akhirnya keluar. Xuanyuan Zantian datang dan bertanya, si kecil, apakah kamu melihat sesuatu? Ini adalah sebuah formasi. Ye Bufan tampak serius. Xuanyuan Zantian mengerutkan bibirnya, bukankah ini omong kosong? Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah sebuah formasi. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, tapi itu bukan milik dunia kita. Itu seharusnya menjadi formasi abadi. Apa? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya langsung menunjukkan ekspresi heran. Xuanyuan Zantian menelan ludahnya dan berkata, si kecil, kau tidak sedang bercanda, kan? Tentu saja itu bukan lelucon. Ye Bufan berkata dengan serius, sebelumnya aku sempat meragukan penghalang emas itu. Kekuatannya terlalu kuat dan sepertinya sama sekali bukan milik alam abadi Kunlun. Saat itu saya hanya skeptis dan tidak yakin, tetapi setelah melihat formasi ini saya yakin itu adalah formasi peri, yang keberadaannya jauh melampaui formasi-formasi yang ada di dunia kita. Petik 2. Pencapaiannya dalam formasi telah mencapai puncak alam ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua Kunlun yang dapat melampauinya dalam formasi. Tetapi meski begitu, saat berhadapan dengan diagram 9 istana dan 8 diagram di depannya, dia masih kebingungan dan tidak dapat memahami apapun. Maka jawabannya hanya satu, yakni tingkat pembentukan ini terlalu tinggi dan sepenuhnya melampaui keberadaan antarmuka ini. Yang lainnya tidak meragukan perkataannya, tetapi semakin mereka meragukannya, semakin terkejut mereka. Bagaimana mungkin ada formasi abadi di benua Kunlun? Bukankah itu berarti ada makhluk abadi di dunia kita? Feng Ziwu menggelengkan kepalanya saat mengatakan ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tempat kami dianggap sebagai alam rendah. Orang-orang dari dunia abadi tidak bisa turun, dan mustahil bagi makhluk abadi untuk hidup di alam ini. Petik 2. Xuanyuan Zantian mengangguk dan berkata, benar sekali. Aku, seorang abadi yang tersebar, seharusnya menjadi makhluk tertinggi di dunia ini. Tidak mungkin ada lagi yang abadi. Ye Bufan juga bingung pada awalnya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang itu, hatinya tergerak. Kamu bilang tidak mungkin ada orang abadi di benua Kunlun. Xuanyuan Zantian berkata, tentu saja, ini adalah alam tingkat rendah yang tidak dapat menahan keberadaan makhluk abadi. Jika tidak akan ada yang namanya melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Ye Bufan berkata, bagaimana jika aku menekan kultivasiku dan sampai di sini dalam waktu singkat? Ini, Xuanyuan Zantian ragu-ragu sejenak, jelas tidak mempertimbangkan pertanyaan ini. Itu seharusnya berhasil. Ye Bufan berkata, itu dia, ini pasti jalan dari negeri dongeng ke pihak kita. Benarkah demikian? Bagaimana mungkin? Xuanyuan Zantian tercengang. Tapi apa yang dilakukan orang-orang dari negeri dongeng di negeri dongeng Kunlun kita? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu. Mungkin hanya mereka sendiri yang tahu. Jiang Fangzu tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira, saudara Ye, karena orang-orang di atas sana bisa turun, bisakah kita juga naik melalui lorong ini? Dengan cara ini, kita dapat mencapai negeri dongeng dengan selamat tanpa melewati kesengsaraan surgawi. Petik 2. Apa yang akan kau lakukan? Pergi ke sana dan mati. Ye Bufan melotot padanya dan berkata, tidak seorang pun tahu seperti apa negeri dongeng itu, tetapi satu hal yang pasti, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan menjadi orang terakhir yang pergi ke sana. Hanya dengan mencapai puncak kesengsaraan dan melewati kesengsaraan surgawi, Anda dapat memperoleh pijakan di negeri dongeng. Jika Anda mencoba mengambil jalan pintas seperti ini, Anda mungkin akan berakhir dengan kematian.
Petik 2. Dengan baik. Baru pada saat itulah Jiang Fangzuo menyadari betapa bodohnya idenya, dan wajahnya langsung muram. Ye Bufan menambahkan, kita tidak bisa mati sekarang bahkan jika kita mau. Aku tidak bisa memahami formasi abadi ini, apalagi mengendarainya. Feng Ziwu berkata, Ye Yixian benar. Sepertinya kita ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Ada satu hal penting lagi yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke formasi di depannya. Kita tidak bisa mempertahankan benda ini, kita harus menghancurkannya. Bahasa Indonesia, Jiang Fangzu tidak bereaksi sejenak, mengapa? Meskipun kita tidak bisa menggunakannya, orang-orang di atas bisa. Ye Bufan berkata, jika kita melewati lorong ini, kita akan menjadi seperti semut, dan pasti akan menjadi yang paling lemah. Tetapi orang yang paling lemah di atas sana akan menjadi orang yang paling kuat di antara kita, yang pastinya akan menjadi bencana. Mereka berusaha keras untuk menyelinap turun dari negeri peri, dan tidak ada hal baik yang akan terjadi pada mereka. Petik 2. Lorong di depannya mengingatkannya pada penyelundupan di bumi. Semua kegiatan penyelundupan tidak boleh terlihat di depan umum dan jelas bukan hal yang baik. Dan satu hal yang pasti, makhluk abadi yang terlemah di dunia peri jauh lebih kuat daripada makhluk abadi yang kuat di dunia kultivasi. Benar sekali, aku akan menghancurkannya sekarang. Jiang Fangzu juga berbalik, menghunus pedang di belakangnya, dan menebas 9 istana dan 8 diagram di depannya dengan cahaya pedang yang tajam. Namun yang mengherankan ialah dengan tingkat kultivasinya saat ini yang sudah berada di puncak alam Mahayana, pedang tersebut sama sekali tidak melukai formasi di hadapannya, tetapi malah dipantulkan kembali oleh seberkas cahaya kemasan. Sungguh formasi yang kuat. Jiang Fangzu sangat terkejut hingga pedangnya hampir terlepas dari tangannya, wajahnya penuh ketakutan. Biar aku saja, Feng Ziwu menghunus pedangnya. Di antara semua orang yang hadir, dia jelas yang terkuat dalam ilmu pedang. Sinar pedang yang tajam menebas, memancarkan tekanan yang menghancurkan. Namun sesampainya di depan formasi, ia malah terpental kembali oleh cahaya keemasan dan kembali lagi dengan tangan hampa. Ekspresi Ye Bufan berubah. Dia tidak menyangka formasi ini akan begitu kuat. Namun, semakin kuat formasi ini, semakin dia tidak bisa bertahan. Semuanya, lakukan bersama-sama. Sebelum berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan taring naga pun muncul di telapak tangannya. Suan Yuan Zantian dan yang lainnya juga siap dan ingin bekerja sama untuk menghancurkan formasi di depan mereka. Pada saat ini, 9 istana dan 8 diagram di depannya tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seberkas cahaya jatuh dari langit, dan kemudian sesosok muncul di tengah formasi. Bab 2935, Sang Abadi yang Kuat. Semua orang merasa ngeri saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Seseorang telah tiba saat ini, dan tidak diragukan lagi itu adalah seorang abadi dari alam atas. Faktanya, ini benar. Ketika cahaya keemasan itu memudar, sebuah sosok muncul di depan semua orang. Pria ini tidak jauh berbeda dengan kultivator biasa di dunia kultivasi, tetapi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Tekanan besar memenuhi seluruh gua, dan udara abadi melayang tinggi di atas, membuat orang bahkan memiliki keinginan untuk segera berlutut dan menyembah. Beruntungnya, orang terlemah yang hadir adalah seorang pria kuat dalam tahap Mahayana, dan dia hampir tidak dapat menahan momentum ini. Setelah menerima perintah dari pria berjubah kuning, Duan Muci datang ke lorong dengan penuh kegembiraan. Dia hanyalah seorang abadi virtual dengan level terendah di Istana Raja Abadi. Dalam keadaan normal, dia bahkan tidak akan bisa melihat Raja Abadi. Namun sekarang dia diberi perhatian yang begitu besar, yang membuatnya merasa bahwa kesempatannya telah tiba. Selama aku bisa melakukannya dengan baik, aku pasti akan menerima hadiah dari Raja Abadi. Maka melambung ke langit bukanlah mimpi, dan aku bahkan mungkin bisa melangkah ke jajaran Dewa Emas. Karena itu, dia berlari ke bawah dengan gembira, tetapi begitu tiba di lorong itu, dia merasakan ancaman besar dan mendapati bahwa ada seseorang yang menyerang formasi teleportasi lorong itu, yang benar-benar membuatnya takut. Anda harus tahu bahwa penghalang spasial dari dunia peri ke dunia bawah sangatlah kokoh,
dan pria berjubah kuning membayar harga yang sangat mahal untuk membuka lorong ini. Begitu hancur, dia tidak akan punya cukup kepala untuk dipenggal bahkan jika dia punya 100. Untungnya saya tiba tepat waktu, kalau tidak, akan sangat merepotkan. Memikirkan hal ini, Duan Muci berteriak dengan marah, beraninya kalian semut, apakah kalian mencari kematian? Meskipun dia merupakan makhluk abadi virtual tingkat terendah di dunia peri, dia memiliki kekuatan tak terbatas saat menghadapi para pembudidaya di bawah. Lagi pula, di mata para makhluk abadi, para kultivator dari alam bawah ini bagaikan semut. Tak seorang pun yang hadir berbicara. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka semua menghadapi makhluk abadi, dan mereka semua merasa bingung. Duan Muci menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya, dan dia jelas sangat puas dengan reaksi semua orang. Tiba-tiba matanya tertuju pada Ye Bufan dan dia merasa gembira. Tujuan kedatangannya ke dunia bawah kali ini adalah untuk menemukan harta karun yang hilang oleh Raja Abadi secepat mungkin. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas merasakan dari pemuda ini tanda energi abadi yang telah ditinggalkannya pada harta karun itu. Ini benar-benar kejutan. Aku tidak menyangka akan menemukan pencuri yang mencuri harta karun itu begitu aku tiba di dunia bawah. Wah, berani sekali kamu menyentuh harta karun di Menara Babel. Kembalikan padaku segera. Duan Muci berteriak keras, mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya. Tangan energi sejatinya berbeda dari tangan yang ada di dunia kultivasi. Tangan itu bersinar dengan cahaya keemasan dan persis sama dengan energi penyegelan sebelumnya. Itu sebenarnya adalah kekuatan energi abadi. Ye Bufan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan meneriakkan harta karun di Menara Babel begitu dia muncul. Mungkinkah dia berbicara tentang si kecil? Menghadapi serangan lawan, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan dengan cepat mengangkat tangannya dan meninju ke depan. Berani sekali kau, seekor semut, melawan makhluk abadi ini. Wajah Duan Muci penuh dengan penghinaan dan dia mengubah cengkeramannya menjadi tamparan, menamparkan dada Ye Bufan. Tinju dan telapak tangan saling beradu. Salah satu dari mereka adalah seorang abadi dari alam atas. Meskipun dia tidak menggunakan setengah dari kekuatannya benar-benar luar biasa dan mencengangkan. Ye Bufan juga berada di puncak kesengsaraan, dan kekuatannya adalah yang tertinggi di dunia ini. Tinju dan telapak tangan saling beradu, dan kedua pria itu bertarung secara langsung. Kekuatan pertarungan itu sungguh menggemparkan. Aliran udara yang dahsyat menyapu, tidak hanya memaksa Suan Yuan Santian dan yang lainnya mundur berulang kali, tetapi juga menghancurkan seluruh gua. Meskipun tempat ini dulunya merupakan reruntuhan kuno, tempat ini tidak dapat menahan pertarungan antara dua pria sekuat itu. Pada saat yang sama, Ye Bufan juga terbang keluar, menyemburkan seteguk besar darah ke udara dan terbang sejauh 1000 meter. Untungnya, Lansi bereaksi cepat dan memeluknya, sehingga dia tidak jatuh ke tanah. Sekarang ekspresi semua orang berubah. Meskipun itu hanya satu gerakan, mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya makhluk abadi di depan mereka. Wah, ternyata kamu seorang kultivator tubuh. Duan Muci menarik tangannya, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Ia pun tidak menyangka kalau pemuda di depannya ternyata bisa melakukan jurus tersebut, padahal ia hanya mengeluarkan 30% tenaganya. Terlebih lagi, dapat dirasakan bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang kultivator pembudidaya tubuh, dan kekuatannya telah mencapai puncak keadaan melewati kesengsaraan. Secara umum, kultivator yang dapat mencapai puncak kesengsaraan melalui latihan tubuh sangat jarang. Tapi kenapa, kalau berani menyentuh harta karun Menara Babel, kau pasti akan mati hari ini. Duan Muci dipenuhi dengan niat membunuh dan menamparnya lagi. Menurutnya, tidak masalah apakah pihak lain itu hidup atau mati, selama dia membunuhnya, harta karun itu dapat ditemukan. Bagaimanapun, dia memiliki tanda Yuan abadi. Kamu berani. Situ Dianmo berada paling dekat dengannya dan meraung, pedang di tangannya memancarkan cahaya keemasan dan menebas ke arah Duan Muci. Meskipun pihak lain merupakan makhluk abadi dari alam atas, dan meskipun pihak lain sangat kuat, tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti orangnya, tidak peduli siapapun yang menginginkannya. Dia menggunakan teknik pedang ini dengan sekuat tenaga,
menyerang tanpa bertahan, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Gadis kecil, kamu masih agak terlalu lemah. Duan Muci tersenyum bangga. Dia biasanya adalah salah satu orang terendah di dunia peri, tetapi hari ini dia akhirnya mendapat kesempatan untuk memamerkan kekuatannya. Orang ini mengulurkan dua jarinya dan menjepit pedang Si Tudianmo. Kemudian energi abadi di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang sangat dahsyat menyapu seperti tsunami. Ledakan. Meskipun Si Tudianmo adalah puncak bencana, itu benar-benar rentan di depan abadi, seolah-olah bola terkejut. Beberapa mulut besar darah menyemprot satu demi satu, mengenai tebing di belakangnya. Dia jatuh ke tanah, berjuang keras untuk berdiri, tetapi dia menyemprotkan gigitan darah yang besar dan akhirnya jatuh ke tanah, jelas cedera itu terlalu parah. Keberadaan semut juga cocok dengan Bensian. Wajah Duanmu bangga, jelas menikmati perasaan ini. Biarkan aku mati. Pada saat ini, kemarahan berdering di seluruh udara. Jin Meyer menembak, dan pistol pendek di tangannya ditusuk langsung ke punggungnya. Pada saat yang sama, pedang tajam menembus langit dan memotong ke wajahnya. Feng Ziwu juga menyadari bahwa pihak lain terlalu kuat, dan mengambil kesempatan untuk bergabung dengan Jin Meyer. Hitung orang tuanya, biarkan aku satu. Xuan Yuan Zhaotian juga menyadari bahwa ketika dia tidak sendirian, dia hanya seorang Sanxian, dan pihak lain adalah abadi dunia abadi yang sebenarnya. Dan situasi saat ini hanya dapat dikalahkan, jika tidak semua orang tidak akan hidup. Karena itu, ia bergabung dengan keduanya dan menepuk kuil Duanmu. Hahaha, semut adalah semut, tidak peduli seberapa berguna. Duanmu tertawa terbahak-bahak, dan mengangkat tangannya untuk meledakkan pedang di tangan Feng Ziwu.